Bapak Ibu Shalom, saya Yakob. Sebelum kita mulai perenungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena sekali lagi kami dapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Bapak kasih kami firman-firman-Mu Tuhan hari ini, firman yang jelas mengenai bagaimana Kristus hidup di dunia ini Bapak. Sehingga kami bisa mengikuti jejak langkah Kristus Tuhan kami. Saya mengucap syukur Bapak buat firman hari ini, kami minta semuanya diberi Roh Kudus, baik hamba yang membawakan maupun kami semua yang mendengarkan, sehingga pesan-Mu ini tersampaikan sempurna. Makasih ya Bapak karena doa ini didengarkan dan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Bapak. Amin. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik sekali di Yohanes 5. Saya akan membacakan Yohanes 5 ini secara parafras, maksudnya dengan bahasa sehari-hari, agar lebih mudah kita mengerti. Yohanes 5. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dinamai Bethesda. Bethesda itu artinya rumah berkat gitu ya. Ada 5 serambinya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, ada yang stroke. Mereka semua menantikan goncangan air kolam itu. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncang airnya. Yang pertama kali masuk ke dalam kolam sesudah goncangan air akan sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya lumpuh, stroke. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ia tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Engkau mau sembuh?" Lalu orang sakit itu menjawab dia, "Tuan, tidak ada yang menolong aku ke kolam itu bila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus berkata kepadanya, "Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah." Saat itu juga orang itu sembuh. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, kisah ini pembukaannya sangat menarik sekali. Karena di kolam Bethesda itu, Tuhan Yesus hanya menyembuhkan 1 orang. Padahal di situ ada 5 serambinya dan dipenuhi banyak orang sakit. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang pincang, ada yang timpang, berbagai macam penyakit. Tetapi Tuhan Yesus hanya menyembuhkan 1 orang. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus hanya menyembuhkan 1 orang? Padahal dia bisa menyembuhkan semuanya sekaligus. Nah, Bapak Ibu, kita mesti ngerti nih, Tuhan Yesus itu adalah tokoh yang betul-betul taat pada Allah Bapa. Berarti Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini disuruh Allah Bapa cuma sembuhin 1 orang. Kalau Allah Bapa suruh Tuhan Yesus sembuhin semuanya, pasti dia udah sembuhin semuanya. Tetapi dia cuma sembuhkan 1 orang. Mengapa? Karena Allah Bapa hanya suruh 1 orang. Jadi kalau kita diberi karunia menyembuhkan orang, lalu Tuhan hanya suruh kita sembuhkan si A, jangan sembuhkan si A, B, C, D. Itu akan salah di depan Allah Bapa. Makanya Tuhan Yesus bilang di Matius 7 itu gitu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Kita nggak bisa main sembuh-sembuhin orang. Kita nggak bisa main ngusir-ngusir setan kalau nggak disuruh Allah Bapa. Karena begitu kita melakukan itu tanpa disuruh, berarti kita kurang ajar. Kita yang jadi Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, kita harus ingat kisah kolam Bethesda ini. Bahwa ada banyak sekali yang sakit. Tetapi Yesus hanya datang untuk menyembuhkan 1 orang saja. Sesudah itu ia menghilang. Mari kita teruskan ceritanya Yohanes ini. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini Sabat dan engkau tidak boleh memikul tilam. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku berkata padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait suci lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jadi Tuhan Yesus mengingatkan dia, jangan buat dosa lagi. Bapak Ibu, sampai sini kita nggak jelas ya. Maksudnya Tuhan Yesus ini jangan buat dosa lagi apa? Apa orang ini dosanya adalah menyalah-nyalahkan orang lain? Sebab Bapak Ibu lihat loh, waktu Tuhan Yesus menjumpai dia dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia langsung nyalain orang lain. "Tuhan, tidak ada yang angkat aku ke kolam itu." Itu dia menyalahkan orang lain. Dan sekarang waktu dia ditegur oleh ahli agama itu karena mengangkat tilam, dia langsung bilang, orang yang nyembuhin gue lu yang suruh, bukan gue sendiri yang mau ngangkat tilam ini. Dia juga nyalain orang. Jadi nggak jelas orang ini dosanya apa. Mungkin dosanya adalah senang menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi mungkin dia ada dosa yang lain. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan Yesus berkata, dia sakit karena dosanya. Mari kita lanjutkan. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus mau bilang begini sih Bapak Ibu. Kalau Bapakku bekerja hari Sabat, ya aku bekerja hari Sabat juga. Kalau Bapakku tidak bekerja hari Sabat, ya aku tidak bekerja hari Sabat juga. Apa yang dikerjakan Bapakku, itu aku yang kerjakan. Sebab itu, orang-orang Yahudi berusaha lebih lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya. Bapak Ibu perhatikan ya kalimat ini ya. Yesus menjawab mereka dan jawaban ini bagus sekali. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dilakukan Bapa, itu juga yang dilakukan anak." Bapak Ibu, kalimat ini sangat-sangat aneh. Yesus berkata bahwa dia melihat Bapa melakukan itu. Jadi dia melakukannya juga. Saya baca sekali lagi ya Bapak Ibu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dilakukan Bapa, itu juga yang dilakukan anak." Jadi Bapak Ibu, keanehan yang pertama di sini adalah Tuhan Yesus berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Berarti Tuhan Yesus tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, ini aneh. Ini aneh Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak dapat atau tidak mau mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus pakai kalimatnya tidak dapat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan Yesus sebenarnya bisa melakukannya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau sama sekali. Dan dia melarang dirinya sendiri. Dia bilang, saya tidak dapat. Karena dia tidak mau sama sekali melakukan apapun di luar kehendak Bapa. Tapi Bapak Ibu, kita akan mengerti kalimat ini kalau kita lihat 1 Samuel 19 ayat 23-24. Di situ diceritakan bahwa Saul sedang mengejar Daud. Waktu dia dengar Daud ada di Nayot dekat Rama, dia mengejar Daud sampai ke Nayot dekat Rama. Tetapi di situ dia dihinggapi Roh Kudus sehingga dia menanggalkan pakaiannya, lalu dia rebah telanjang seharian dan semalam-malaman. Jadi ini aneh nih. Saul yang punya keinginan kuat untuk membunuh Daud tiba-tiba dihinggapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menguasai Saul sampai Saul itu bisa buka baju sendiri, buka celana sendiri, lalu tiduran rebah, tidak ngapa-ngapain, telanjang. Ini menunjukkan bahwa kalau Roh Kudus sudah menguasai seseorang, baik orang itu baik atau baik orang itu jahat, maka orang itu tidak mampu lagi menguasai tubuhnya. Rupanya inilah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus kan udah punya 7 roh Allah. Dia punya roh Allah itu secara sempurna 7-7-nya, sehingga dia tidak dapat melakukan apapun di luar kehendak roh Allah. Karena dia sudah dikuasai roh Allah.
Jadi kita mengerti waktu Tuhan Yesus berkata, aku tidak dapat mengerjakan apapun dari diriku sendiri, jikalau aku tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu, itu ciri-ciri orang yang dikuasai Roh Kudus. Orang yang dikuasai Roh Kudus itu sudah tidak bisa mengerjakan apapun dari dirinya sendiri. Yang dia lakukan itu cuma kehendaknya Bapa. Saya ketemu beberapa orang yang mengaku punya Roh Kudus, tetapi dia terus melakukan kehendaknya sendiri. Nah, ini jadi tanda tanya besar. Karena orang yang sudah dikuasai Roh Kudus pasti tidak dapat melakukan apa-apa dari kehendaknya sendiri lagi. Dia melakukan apapun yang Allah Bapa suruh. Yang Allah Bapa tidak suruh, dia tidak dapat melakukannya. Itu kalau dia punya 7 roh Allah seperti Tuhan Yesus. Keanehan kedua dalam kalimat Tuhan Yesus ini adalah dia berkata bahwa dia melihat Bapa mengerjakannya. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang gini, dia lihat Bapa mengerjakannya, maka dia mengerjakan hal yang sama. Dia melihat Bapa mengerjakannya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bapak Ibu, inilah rahasianya kenapa Tuhan Yesus bisa selalu melihat Bapa melakukan apapun juga. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi kalau kita dikasihi Bapa, pasti kita bisa melihat apapun yang Bapa kerjakan. Ini standar Bapak Ibu. Kalau kita disayang Allah Bapa, pasti kita bisa melihat apapun yang Allah Bapa kerjakan. Ada banyak orang bilang bahwa dia dikasihi Allah Bapa. Nah, kita tanya sama dia, sudahkah kamu bisa melihat apapun yang Allah Bapa kerjakan? Kalau dia bilang, saya nggak bisa sih. Berarti dia belum dikasihi Allah Bapa seperti Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus janji 2 kali di Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Barang siapa mengasihi aku, dia pasti menuruti perintahku. Dan kalau dia mengasihi aku, maka Bapakku akan mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu, inilah syaratnya dikasihi Bapa, yaitu kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 21 dan 23. 2 kali Tuhan Yesus ngomongin hal ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan semua perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, maka Bapakku akan mengasihi engkau. Jadi Allah Bapa itu cuma mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Apa tuh mengasihi Tuhan Yesus? Artinya melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, kita lanjutin lagi Yohanes ini. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita mengerti mengapa Tuhan Yesus bisa melihat apapun yang Allah Bapa kerjakan. Sebab Bapa mengasihi dia. Bapak Ibu ingat gak lagu ini? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Bapak Ibu, ingat gak lagu itu? Jadi seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikanku biji matamu. Jadi Bapak Ibu, orang yang disayang Allah Bapa akan dijadikan Allah Bapa biji matanya. Ini yang terjadi pada Tuhan Yesus. Dia disayang Allah Bapa dan dia dijadikan biji mata Allah Bapa. Sehingga dia bisa melihat apapun yang Allah Bapa lakukan. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan mengaku disayang Allah Bapa kalau kita belum bisa melihat apapun yang Allah Bapa lakukan. Jikalau kita sudah bisa melihat apapun yang Allah Bapa lakukan, barulah kita bisa dengan bangga bilang, saya dikasihi Bapa. Seperti Tuhan Yesus dengan bangganya bilang, sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan pada anak segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu, bisakah iblis melihat Bapa mengerjakan sesuatu? Bisa, jelas. Tetapi apakah iblis melakukannya? Tidak. Itu bedanya iblis dengan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus melihat Bapa mengerjakan itu, maka dia mengerjakan hal yang sama. Iblis melihat Allah Bapa melakukan itu, tapi dia tidak mau melakukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu Allah Bapa lagi ngapain, lalu kita tidak mau mengerjakannya, berarti kita bukan anak Allah, kita anak iblis. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus mengajukan klaim yang sangat berani sekali. Dia bilang Allah Bapa membangkitkan siapapun yang dikehendakinya. Demikian juga saya menghidupkan siapa saja yang saya kehendaki. Jadi kita lihat di sini ada dua kemampuan Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mampu melihat apapun yang Bapa kerjakan. Yang kedua, dia mampu menghidupkan siapapun yang dia kehendaki. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Bapak Ibu, ini ada kalimat lagi yang aneh dari Tuhan Yesus. Dia bilang, Bapa telah menyerahkan penghakiman itu semuanya kepadaku. Jadi aku sekarang yang pegang tongkat penghakiman itu. Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu melihat apapun yang Allah Bapa kerjakan. Dan Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menghidupkan siapapun yang dia mau. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus bilang di sini, dia punya hak untuk menghakimi. Karena penghakiman itu telah diserahkan Allah Bapa ke tangan dia. Jadi Bapak Ibu, kita sudah lihat 3 kemampuan Tuhan Yesus ini. Mari kita lanjutkan. Tuhan Yesus berkata lagi di Yohanes, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, barang siapa mendengar perkataanku ini dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari kematian ke dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus di sini menambahkan lagi 1 kemampuan yang dia miliki, yaitu perkataannya bisa bikin orang mendapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dikaruniai kemampuan suaranya bisa menghidupkan orang. Nah, ini menguntungkan sekali Bapak Ibu. Misalnya, ekonomi kita mati. Misalnya, kasih kita mati. Misalnya, rohani kita mati. Jangan khawatir. Yang kita butuhkan adalah mendengar suara Tuhan Yesus. Kalau kita dengar suara Tuhan Yesus, pasti ekonomi kita bisa bangkit. Pasti rohani kita bisa bangkit. Pasti kasih kita bisa bangkit. Suara Tuhan Yesus berkuasa menghidupkan seperti suara Allah Bapa. Ini kemampuan keempat yang Tuhan Yesus tunjukkan. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan lagi. Kamu jangan heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di kuburan akan mendengar suaranya. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan dibangkitkan untuk mendapat hidup kekal. Dan mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan kemampuannya. Bahwa suaranya akan membangkitkan, punya kuasa untuk menghakimi. Yang baik akan masuk surga mendapat hidup kekal. Yang jahat akan mendapat hukuman. Lalu Tuhan Yesus menutup dengan kalimat ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil dan benar. Sedek, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan mengikuti kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita lihat kemampuan Tuhan Yesus yang punya 7 roh Allah itu. Kemampuan pertama dia adalah bisa melihat Allah Bapa sedang melakukan apa. Kenapa dia bisa melihat Allah Bapa sedang melakukan apa? Karena dia dikasihi oleh Allah Bapa. Kenapa dia dikasihi Allah Bapa? Karena dia
melakukan apapun perintah Allah Bapa. Lalu kemampuan kedua Tuhan Yesus adalah dia bisa menghakimi persis seperti Bapa menghakimi. Kenapa dia bisa menghakimi seperti itu? Karena Allah Bapa sudah memberinya kuasa untuk menghakimi. Lalu dia menghakimi persis seperti yang dia dengar dari Allah Bapa. Jadi penghakimannya tidak pernah salah. Yang ketiga, dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk membangkitkan siapapun yang dia mau. Kemampuan yang keempat adalah perkataannya bisa memberi hidup kekal atau mati kekal. Yang kelima, dia diberi kuasa untuk menentukan hidup atau mati seseorang. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita hidup bisa seperti Tuhan Yesus dan memiliki 5 kemampuan itu? Gampang Bapak Ibu. Kita harus dikasihi oleh Allah Bapa. Waktu kita dikasihi oleh Allah Bapa, pasti kita diberikan 5 kemampuan itu. Bapak Ibu, ada teman saya yang sudah diberi sebagian dari kemampuan ini. Satu ketika teman saya ini diberi penglihatan oleh Allah Bapa tentang seorang lelaki yang tua. Mukanya jelas sekali. Lalu dia tanya, Allah Bapa, ini apa maksudnya? Kamu harus temukan orang ini. Ada di mana dia Allah Bapa? Dia ada di wilayah Matraman. Lalu berangkatlah teman saya ini dengan suaminya naik motor. Dia berangkat ke Matraman dan dia cari orang itu bolak-balik, nggak ketemu. Lalu tiba-tiba dia belok ke satu jalan, lalu dia ketemu orang itu. Persis seperti yang Allah Bapa gambarkan. Jadi Bapak Ibu, teman saya ini diberi kemampuan bisa melihat seperti Allah Bapa melihat. Allah Bapa menunjukkan pada dia muka orang itu dan dia lihat orang itu. Lalu teman saya ini samperin orang itu, lalu ngobrol sama dia. Ternyata orang yang tinggal di pinggir jalan ini adalah orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini Tuhan kasih tahu saya kesalahan teman saya. Kesalahan teman saya adalah dia sudah melihat seperti Allah Bapa melihat, tetapi dia tidak melanjutkan ke step 2, yaitu menghakimi persis seperti Bapa menghakimi. Jadi seharusnya teman saya ini begitu ketemu orang itu, dia mesti tanya Allah Bapa, ini saya mesti ngomong apa sama dia? Lalu dia mesti sampaikan penghakiman Allah Bapa itu. Misalnya Allah Bapa ngomong, bertobatlah, kembalilah kepadaku, maka aku akan menolongmu. Kalau Allah Bapa ngomong begitu, maka teman saya ini harus sampaikan ke Bapa itu. Jadi yang salahnya teman saya ini adalah dia sudah melihat seperti Allah Bapa, tetapi dia tidak menghakimi seperti Allah Bapa menghakimi. Lalu teman saya jelas tidak melanjutkan ke step 3-nya. Step 3-nya apa? Membangkitkan siapa saja yang Allah Bapa mau. Jadi Bapak Ibu, teman saya ini disuruh ketemu orang itu, dan pasti Allah Bapa memberikan penghakiman pada orang itu. Kemudian Allah Bapa akan memberikan pada teman saya ini otoritas untuk membangkitkan orang itu kalau dia nurut sama Allah Bapa. Jadi teman saya ini diberi kuasa untuk menentukan hidup mati seseorang. Tetapi sayangnya teman saya ini belum paham. Jadi dia cuma dapat step 1, tapi dia tidak melanjutkan ke step 2, step 3, step 4, step 5. Jadi sayangnya begitu. Bapak Ibu, setelah saya menceritakan hal ini kepada teman-teman saya di pemahaman Alkitab tiap Kamis yang kami selenggarakan, kemudian ada satu ibu minta saya mendoakan tentang penyakit kankernya. Lalu waktu saya tutup mata, saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana cara doanya? Tuhan memberi saya penglihatan bahwa ada tangan di bahunya. Lalu saya bilang sama teman saya, kamu tanya Tuhan gimana caranya kita mendoakan ibu ini? Teman saya itu tanya Tuhan dan dia bilang, saya mesti tahu tangan di bahunya. Persis sama Bapak Ibu. Jadi itu konfirmasi bahwa penglihatan saya benar. Lah, Bapak Ibu sekarang saya ngerti nih. Saya dapat penglihatan dari Allah Bapa bahwa saya melihat tangan ada di bahunya. Saya suruh teman saya ini pegang bahunya ibu yang sakit itu. Lalu waktu saya mau berdoa, sebelum saya mulai ngomong, Allah Bapa mengucapkan kata-katanya, kamu akan disembuhkan. Saya bilang, kamu akan disembuhkan. Allah Bapa ngomong lagi, dengan kesembuhanmu engkau akan memuliakan Allah. Saya bilang lagi, dengan kesembuhanmu engkau akan memuliakan Allah. Jadi saya dikasih tahu apa sama Allah Bapa, saya ucapin aja. Saya dikasih tahu apa sama Allah Bapa, saya ucapin aja. Rupanya kata-kata saya itu akan menghakimi orang itu. Kata-kata saya itu akan membangkitkan dia. Kata-kata saya itu akan memberi dia hidup. Jadi Bapak Ibu sekarang saya ngerti firman ini. Bahwa Tuhan Yesus itu dikasih Allah Bapa melihat
seperti dia melihat. Dan waktu Tuhan Yesus melihat apa yang Allah Bapa kerjakan, Tuhan Yesus langsung kerjakan. Kemudian Allah Bapa kasih tahu harus ngomong apa. Maka dari mulut Tuhan Yesus keluarlah kata-kata yang menentukan hidup atau mati seseorang. Rupanya Tuhan Yesus itu cuman mengatakan apa yang dia dengar dari Allah Bapa. Persis seperti pengalaman saya tadi. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang perhatikan penglihatan-penglihatan yang Allah Bapa berikan pada kita. Waktu Allah Bapa memberikan penglihatan itu kepada kita, segera tanya, Tuhan, apa yang mesti saya katakan? Lalu ucapkan. Tanya lagi, Tuhan, apa lagi yang saya mesti ngomong? Lalu katakan lagi. Jangan pernah nambahin, jangan pernah ngurangin. Ikutin aja kata-kata Allah Bapa itu. Pasti perkataan yang kita keluarkan itu tidak ada salah. Pasti kita menghakimi dengan adil dan benar. Pasti kita membangkitkan siapapun yang Allah Bapa mau. Pasti perkataan kita bisa memberi hidup kekal. Karena kita cuma mengatakan apa yang Allah Bapa katakan. Bapak Ibu, itu yang dikatakan Yesaya 50 sebagai lidah juru bicara. Lidah seorang murid. Instruktur tentang lidah yang dikendalikan. Mari mulai sekarang Bapak Ibu. Kita tolong orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Kita minta Allah Bapa memperlihatkan kita apapun yang dia kerjakan. Lalu begitu kita dikasih lihat apa yang Allah Bapa kerjakan, kita langsung kerjakan. Setelah itu jangan ucapkan apa-apa. Kecuali kata-kata yang Allah Bapa taruh di kita. Waktu Allah Bapa ngomong itu, kita ucapkan itu. Jangan tambahin, jangan kurangin. Maka Bapak Ibu, kita akan seperti Tuhan Yesus, bisa menolong orang yang 38 tahun itu lumpuh. Tidak ada lagi yang mustahil. Karena di lidah kita itu ada perkataan-perkataan dari Allah Bapa. Bapak Ibu, selamat melayani Tuhan. Selamat melayani sesama. Persis seperti Kristus Yesus waktu hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena sekarang kami bisa hidup seperti Kristus. Sekarang Allah Bapa, kami mohon supaya kami diberi penglihatan-penglihatan itu Tuhan. Supaya kami bisa berfungsi sepenuhnya sebagai anak Allah di dunia ini. Sehingga kami bisa menjadi terang dan garam di dunia ini. Seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat firman yang indah hari ini. Amin. Bapak Ibu, mulai hari ini hidup kita akan memuliakan Allah. Seperti Tuhan Yesus memuliakan Allah. Amin.